Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ulil Azminur Laili Afifah selaku dosen dari mata kuliah pengantar bioteknologi tanaman dan Kak Raihan selaku asisten dosen dari mata kuliah tersebut. Di sini saya Renovita Sari dengan NIM J1307211036 ingin mempresentasikan tentang hasil dari Project Based Learning Isolasi DNA Tanaman Cabai. Yang pertama adalah pendahuluan, latar belakang. Cabai merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan yang memiliki nama ilmiah Capsicum annuum. Cabai telah dipelajari secara luas mengenai taksonomi, morfologi, fisiologi, biokimia, maupun penanganan pasca panennya. Namun, studi genetika tanaman cabai masih jarang dilakukan. Isolasi DNA merupakan langkah awal dan sangat menentukan dalam studi genetika dan suatu molekuler suatu spesies. Tujuan dari Project Based Learning ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kualitas DNA terhadap tanaman cabai varietas jenis. Selanjutnya ada metodologi, waktu dan tempat. Praktikum PJBL ini dilakukan pada tanggal 12 dan 19 Mei 2023 yang bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan Sekolah Vokasi IPB Kampus Sukabumi dan Laboratorium Kultur Jaringan Sekolah Vokasi IPB Bogor. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu alatnya mortar, pestle, spatula, centrifuge, vortex, micropipette, hot plate, comb, and Lermayer, box UV transilluminator, gunting, cawan petri, dan pinset. Gunakan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah tanaman sampel cabai, PVP, CAA, isopropanol, buffer ekstraksi, alkohol 70%, aquades, agarose, gel wrap, loading day, salatif, tooth, dan tip. Selanjutnya ada metodologi kerja. Yang pertama adalah lisis. Alat-alat yang digunakan untuk lisis isolasi DNA tahap pertama disemprotkan alkohol 70% agar alat steril. Daun tanaman cabai dipotong menggunakan gunting, kemudian diletakkan di atas cawan petri untuk ditimbang menggunakan timbangan analitik. Daun tersebut ditimbang sebanyak 0,6 gram. Daun sampel cabai ditambahkan buffer ekstraksi 800 mikroliter dan PVP setengah spatula. Daun sampel digerus secara terpisah menggunakan mortar dan pestle sampai halus. Kemudian daun sampel cabai diletakkan ke dalam mikrotub 1,5 mikroliter serta dipanaskan dalam water bath suhu 60 derajat Celcius selama 30 menit dan setiap 10 menit dibolak-balik. Lalu selanjutnya yaitu tahap deproteinasi. Daun sampel tanaman cabai yang sudah melalui tahap lisis masing-masing ditambahkan CAA sampai 1,5 mikroliter, kemudian dihomogenkan dengan cara divortex selama 1 menit. Setelah itu, sampel disentrifuge selama 15 menit untuk memisahkan komponen DNA yaitu supernatan dan dehi. Supernatan dipipet dalam mikrotub 1,5 mikroliter yang baru menggunakan mikropipet. Yang ketiga ada presipitasi. Supernatan daun cabai sebanyak 400 ml diberi isopropanol sampai 1,5 mikroliter sampai dibolak-balik untuk melihat benang DNA. Kemudian disimpan dalam freezer minimal 1 jam untuk mengetahui ada tidaknya keberadaan pelet DNA. Yang keempat ada purifikasi. Isopropanol dibuang menggunakan mikropipet sehingga hanya terdapat palet DNA saja yang pada mikrotip daun cabai. Palet dikeringkan dan diberi etanol absolut sebanyak 300 mikroliter serta disentrifuge selama 15 menit. Setelah disentrifuge, etanol dibuang dan dikeringkan. Palet DNA dilarutkan dengan DDH2O sebanyak 100 mikroliter. Palet DNA disimpan di dalam freezer dengan suhu minus 20 derajat Celcius untuk dijadikan stok DNA. Selanjutnya ada tahap elektroforensis. Agarose sebanyak 0,6 gram ditimbang. Agarose dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan larutan buffer SD sodium borik sebanyak 60 ml, kemudian dipanaskan menggunakan hot plate hingga mendidih. Larutan didiamkan hingga hangat, kemudian ditambahkan gel red sebanyak 0,6 mikroliter.
Larutan agaros dituangkan ke cetakan elektroforensis yang terdapat foam sebelum dituang cetakan tersebut disterilkan dengan alkohol 75%. Jika agaros sudah mengeras, foam ditarik secara perlahan. Sampel DNA diambil masing-masing sebanyak 2,5 mikroliter, kemudian diberi loading day sebanyak 1 mikroliter dengan cara dihomogenkan. Sampel DNA masing-masing dimasukkan ke dalam lubang sumur atau foam ditutup. Elektroforensis dinyalakan selama 30 menit. Hasil dari elektroforensis dipindahkan ke dalam box UV transilluminator dengan lampu UV dinyalakan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan hasil isolasi DNA yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa sampel DNA yang dilakukan dengan uji elektroforensis pada gambar 1 menunjukkan terdapat DNA pada sampel daun tanaman cabai varietas Yumi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya fragmen berwarna merah muda yang menyala pada well atau sumur ke-17. Berikut adalah gambar dari hasil elektroforensis. Selanjutnya ada pembahasan. Isolasi DNA merupakan pemisahan molekul DNA dari komponen sel. Hasil isolasi DNA yang baik pada sampel tanaman cabai menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan proses isolasi DNA, yaitu kualitas jaringan tanaman yang digunakan, kuantitas jaringan tanaman, serta teknik penghancuran jaringan tersebut. Secara keseluruhan, komponen buffer ekstraksi telah mengandung sejumlah senyawa yang diperlukan untuk membantu melisiskan sel serta menjaga agar DNA tidak mengalami kerusakan. Adanya deterjen kationik seperti CTAD bermanfaat dalam mendegradasi dinding dan membran sel tanaman. Tebalnya pita DNA dapat disebabkan oleh tingginya konsentrasi DNA, fragmen DNA yang mengumpul dan tidak menyebar dan utuh pada saat diekstrak. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, Project Based Learning isolasi DNA pada sampel daun tanaman cabai berhasil mendapatkan DNA. Kualitas dan kuantitas hasil DNA tersebut dipengaruhi oleh metode isolasi. Metode isolasi dilakukan melalui tahapan lisis, deproteinasi, resitasi, purifikasi, dan elektroforensis. Tahapan-tahapan tersebut perlu diperhatikan agar mendapatkan DNA yang baik dari hasil isolasi DNA pada tahap elektroforensis. Berikut adalah literatur yang saya gunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari saya mengenai Project Based Learning, isolasi DNA tanaman cabai, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.